belajar tentang virus corona dan membiasakan diri mencuci tangan pakai sabun. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan bahwa tugas di kelas yang sebelumnya, kelas yang tadi adalah ibu-ibu kami harapkan turut membantu saudara-saudaranya yang lain untuk mensosialisasikan apa itu virus corona. Gunakan brosur yang telah ibu-ibu dapatkan dari kami. Lalu ibu-ibu juga diminta untuk membuat foto atau video tentang aktivitas ibu-ibu mencuci tangan pakai sabun di rumah atau di dapur masing-masing. Seluruh foto dan video dapat dikirimkan kepada fasilitator masing-masing yang membantu kelas ibu-ibu sekalian. Nanti foto dan video tersebut akan kami posting di akun sosial media SKPHAM yang nantinya kita akan menjadi bagian yang turut serta bersama-sama memberikan pendidikan terhadap seluruh masyarakat tentang pentingnya waspada terhadap virus corona, dan yang satu lagi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan. Oke, ditunggu videonya dan foto-fotonya dari ibu-ibu sekalian. Salam dari dapur ibu-ibu Membine Padagi dan Bangkele Meumba. Kali ini kita akan bertemu dalam kelas menghitung harga pokok produksi. Masih ingat tidak? Kalau untuk menghitung harga pokok produksi, apa saja yang harus kita ketahui? Nah, ibu-ibu tentu ingat. Pertama, kita harus menghitung biaya bahan baku. Ini komponen pertama. Biaya bahan baku. Apa itu biaya bahan baku? Biaya bahan baku adalah biaya yang terdiri dari kebutuhan kita untuk membuat suatu produk. Kali ini saya akan mencoba belajar dengan mempraktekkan cara membuat puding susu. Kita akan membuat puding susu ini untuk seluruh proses kelas belajar. Jadi di sini bahan bakunya adalah satu, ada puding susu, lalu ada susu FN. Susu FN ini ada keju cheddar, tapi saya hanya akan pakai setengah saja, hanya tinggal sisa ini. Lalu ada gula pasir. Gula pasir ini dia 4 sendok. Nah, karena itu untuk membantu kita nanti bisa menghitung berapa biayanya, kita harus mengukur. Dari 1 kilo gula itu dia ada 1000 gram. Nah, kita bisa lihat di sini ada berapa gram. Oke, dia ada 50 gram. Jadi 4 sendok dia sama dengan 50 gram. Nah, 50 gram ini nanti yang akan kita pakai gulanya untuk membuat puding susu. Berikutnya ada air 500 ml atau setara dengan 4 gelas ini. Lalu ada kemasan, ya. Banyak di pasaran, ibu-ibu juga sudah sering bikin. Nah, sekarang untuk kita bisa membuat semua ini, yang harus kita kenali pertama, ini adalah biaya bahan baku, ya. Nah, yang berikutnya, saya adalah orang yang mengerjakan ini, saya harus mendapatkan upah. Upah saya, dia masuk ke dalam biaya tenaga kerja. Dan satu lagi akan ada namanya biaya operasional. Biaya operasional itu apa? Nah, ibu, tentu saja saya akan bisa membuat ini kalau saya akan memasaknya. Maka di sini ada kompor yang di dalamnya sudah ada gas. Nah, gas itu yang menjadi biaya operasional. Selain gas, saya juga memakai listrik di sini karena biasa di dapurku ini cahayanya tidak terlalu terang. Jadi saya selalu pakai listrik, itu juga biaya operasional. Dan satu lagi air yang akan saya pakai untuk cuci piring. Jadi bisa dibedakan, ada air tadi yang masuk dia biaya bahan baku, nanti ada air juga yang bisa dipakai menjadi biaya operasional. Nah, sampai di sini saya berharap ibu-ibu bisa paham untuk membedakan mana yang dimaksud dengan apalagi tadi. Satu, biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja, itu saya yang mengerjakan. Dan yang ketiga, biaya operasional, ya. Nah, ketiga komponen biaya ini
Itu semua tergolong dalam biaya harga pokok produksi. Setelah ini kita akan melanjutkan untuk menghitung berapa biaya-biaya semua ini. Oke, ibu-ibu, Bini Padagi, Bangke Lumba. Sekarang saatnya kita akan menghitung harga pokok produksi. Jangan lupa di harga pokok produksi ada 3 komponen biaya yang harus kita hitung. Pertama, biaya bahan baku. Kedua, biaya tenaga kerja. Dan yang ketiga, biaya operasional. Kita akan menghitungnya satu persatu. Kita mulai dari menghitung pertama biaya bahan baku. Oke, masih ingat tadi apa saja bahan baku yang saya siapkan untuk membuat puding? Yang pertama ada puding 1 bungkus. Ini ya, puding 1 bungkus harganya Rp16.000. Yang kedua ada susu FN 1 kaleng, harganya Rp15.000. Kalau misalnya ibu-ibu akan mengganti susunya, tidak menggunakan FN, tapi mau menggunakan Frisian Flag atau susu cap enak, boleh-boleh saja, tinggal mengganti harganya. Tentu saja beda jenis susu akan menentukan perbedaan rasa, ya. Yang ketiga bahan bakunya apalagi? Ada gula. Nah, gula tadi saya pakai 50 gram. Oke, bagaimana cara menentukan harga gula 50 gram? Caranya seperti ini. Saya beli gula 1 kilo, harganya 12.500. 1 kilogram gula ini itu sama dengan 1000 gram. Ya. Nah, oleh karena itu saya harus membagi dulu. 12.500 saya bahagi 1000. Gitu ya. 12.500 saya bahagi 1000 akan ketemu angka 12,5. 12,5. Nah, 12,5 ini saya kalikan dengan 50 gram. Ya. Nah, ini baru ketemu angkanya. 625 rupiah harga 50 gram gula. Nah, saya akan taruh di sini harganya 625. Berikut ada apa lagi? Tadi yang keempat, saya akan hapus ini ya. Oke. Ya. Ada gulanya 625. Yang keempat ada keju. Nah, keju karena saya hanya gunakan sepotong, harganya akan saya bagi 2. Keju, 1 keju, 1 dos, harganya saya beli 23.000. Karena saya hanya akan menggunakan setengah, maka ini saya akan bagi 2, akan ketemu harga 11.500. Ini dari 23.000 dibahagi 2, karena saya hanya akan gunakan setengah. Dan yang terakhir air, ya. Air tadi saya gunakan setengah liter atau 500 ml ya. Setengah liter. Berapa harga air setengah liter? Nah, karena saya pakai air yang saya beli isi ulang, saya membeli air 1 galon, harganya Rp6.000. Dari 1 galon ini
isinya 19 liter. Oleh karena itu, saya harus membagi dulu 6.000 saya bahagi 19 liter, ya. 6.000 saya bahagi 19 akan ketemu harga Rp315 per 1 liter, ya. Nah, Rp315 ini 1 liter saya akan bahagi 2 lagi karena saya hanya butuh setengah liter. Jadi kalau ini dibahagi 2, maka ketemu angka Rp157. Karena dalam rupiah tidak ada angka 7, maka saya akan bulatkan dia menjadi Rp150. Jadi ini kebutuhan air. Harga air setengah liter Rp150. Begitu ibu-ibu sekalian, ini semua biaya bahan baku dari membuat puding tadi. Sekarang kita tinggal jumlahkan berapa total biaya bahan baku. Ibu-ibu tinggal menghitung 16.000 ditambah 15.000 ditambah 625 ditambah 11.500 ditambah 150. Maka totalnya 43.275. Ini total biaya bahan baku. Baru satu ya, baru biaya bahan baku. Nah, saya akan pindahkan angkanya di sini. 43.275 dari sini ya. Oke, karena selanjutnya kita akan menghitung berapa biaya tenaga kerja dan berapa biaya operasional. Kita lanjut. Yang kedua, ini biaya yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Oke. Nah, berapa biaya tenaga kerja? Untuk memudahkan cara menghitung biaya tenaga kerja, kita akan menghitung berdasarkan upah minimum. Ini yang umum digunakan ya, yang wajib digunakan. Mungkin kebiasaan ibu-ibu selama ini, kalau kasih ada orang yang bantu-bantu, misalnya suami bantu-bantu kasih uang rokok, atau anak bantu-bantu kasih uang jajan, atau ada tetangga atau saudara yang bantu-bantu kasih uang capek. Nah, karena itu ada baiknya ibu-ibu belajar tentang bagaimana cara menghitung upah tenaga kerja agar kita tidak salah-salah, ya. Nah, cara menghitung upah tenaga kerja, kita akan pakai upah minimum Kabupaten Sigi karena ibu-ibu semua berusahanya di sini kan. Baik. Upah minimum Kabupaten Sigi adalah 2 juta rupiah. Nah, 2 juta ini adalah gaji 1 bulan untuk bekerja selama 26 hari. Oleh karena itu kita akan bagi dulu 2 juta bahagi 26 untuk tahu berapa upah 1 hari. 2 juta kita bahagi 26 sama dengan 76.923. 76.923 ya. Karena tidak ada angka 23 dalam rupiah, saya juga akan hapus, saya akan bulatkan saja dia menjadi 76.900. Itu 1 hari ya. Nah, sekarang dari yang harian ini kita bisa hitung berapa upah per jam. Karena bikin puding tadi saya tidak 1 jam. Saya hanya bekerja tadi selama 15 menit. Kalau bisa dihitung-hitung dari memasak 5 menit, lalu kemudian bersih-bersih, cuci piring, isi cup, parut keju, ya taruhlah 30 menit ya, sampai saya bersih-bersih semua. Maka saya akan menghitung dia kalau saya bekerja 30 menit, berapa saya akan mengupah diri saya. Untuk itu, kita bahagi dulu ini dengan per jam. Karena 76.900 ini
untuk kerja buruh 1 hari selama 8 jam. Jadi saya akan bagi dulu ini dengan 8. Nah, maka akan ketemu angka 9.615 rupiah. 9.615 rupiah. Ini 1 jam. Sama seperti tadi, karena tidak ada angka 15 dalam rupiah, maka saya akan membulatkannya menjadi 9.600 upah 1 jam. Ya, jadi kalau nanti ibu-ibu akan mengupah, ada orang bantu-bantu 1 jam dia bantu, berarti upahnya 9.600. Kalau ibu merasa nah kok Jintan kasih kemanisan hati, kasih cukuplah 10.000, tidak apa-apa, itu terserah ibu-ibu sekalian ya. Ini 9.600. Nah, karena saya bekerja tadi hanya 30 menit, nah maka 9.600 ini saya bahagi 2 ya. Dia akan ketemu angka 4.807. Oke, sama seperti tadi, karena tiada angka 7 dalam rupiah, saya akan membulatkannya menjadi 4.800. Jadi unit upah saya bekerja selama 30 menit membuat puding. Nah, saya akan taruh angkanya di sini 4.800. Sampai di sini ibu paham bagaimana cara menghitung tenaga kerja? Gampang kan? Sekarang kita akan lanjutkan bagaimana cara menghitung. Yang ketiga adalah biaya operasional. Ya. Biaya operasional. Berapa kira-kira operasionalnya? Nah, biaya apa saja yang saya keluarkan untuk jadi si produk ini? Yang pertama, saya harus mengeluarkan biaya untuk pergi beli barang-barang tersebut, bahan-bahan tersebut di Alfamidi. Nah, karena itu saya akan keluarkan dulu yang namanya 1 biaya transport ya. Karena tempatnya tidak jauh dari sini. Kalaupun saya naik motor dia tidak lama, hanya sekitar 5 menit. Jadi saya akan kira-kira saja. Kira-kira dengan kalau beli bensin 10.000 itu bisa dipakai 1 hari. Tapi karena saya pergi hanya sebentar, saya akan kasih upahnya 3.000 rupiah untuk transport ya, karena saya tidak naik ojek tapi pergi sendiri. Yang kedua adalah gas. Nih pengeluarannya untuk gas. Bagaimana cara menghitung gas? Oke, nah gas ini ibu sekalian, di rumah saya pakai gas yang 12 kilo. Nih 12 kilogram. Kalau saya isi, 1 kali isi saya 165.000. Ini saya pakai lama sekali, karena saya jarang-jarang memasak. Saya pakai 90 hari, ya, 3 bulan baru habis. Jadi 165.000 akan saya bagi dulu dengan 90. 10 hari akan ketemu angka 1.833, ya. Sama seperti tadi, tidak ada angka 33 dalam rupiah, saya akan bulatkan saja menjadi 1.800. Ini 1 hari. Nah, yang 1.800 ini belum ini yang saya gunakan. Kenapa? Karena ini gas yang dipakai untuk masak segala hal. Nah, yang saya gunakan untuk puding, dia hanya sekitar, saya memasak tadi mungkin hanya sekitar 5 menit, ya. Nah, oleh karena itu ya 5-15 menit lah ya, sampai persiapan dan yang lain-lain. Oleh karena itu ini saya akan bagi lagi dia dengan 15 untuk dapatkan 15 menit. Jadi 1.800 ini kalau 1 jam. Nah, 1 jam itu 60 menit. 60 menit ini ya, 1 jam. Ini 1 jam dia sama dengan 60 menit. Oke. Nah, karena saya hanya akan menggunakannya selama 15 menit, maka 60 jam ini saya bahagi dengan 15 menit.
dia akan ketemu angka 4 ya. Nah, jadi untuk dapatkan harga 15 untuk dapatkan harga berapa di 15 menit, ini saya bagi dengan 4 ya. 60 maaf ya, yang ini akan saya bahagi dengan 4. Ini 15 menit, maka dia akan ketemu angka 4. Jadi 1800 saya bahagi dengan 4, akan ketemu angka 458. Saya akan bulatkan dia menjadi 450 karena tiada angka 8 dalam rupiah. Maka inilah kebutuhan gas saya, yaitu 450 ya. Ini saya akan pindahkan angkanya 450. Bisa Ibu cara menghitung gas? Seperti itu ya. Nah, berikutnya saya akan menghitung biaya apa lagi tadi? Selain gas juga ada air ya. Ini air saya pakai untuk apa? Cuci piring, cuci panci ya, dan lain-lain. Nah, air ini saya menghitungnya seperti ini. Setiap bulan saya bayar air pump itu 40.000 satu bulan ya. Ini akan saya bahagi 30 hari ya, karena pakai 1 bulan. Oke, jadi 40.000 saya bahagi 30, ketemu angka 1333. Saya juga akan menghapus 33-nya, akan membulatkan saja menjadi 1300. Jadi ini pemakaian air saya selama 1 hari. Nah, pemakaian air 1 hari ini untuk dipakai segala hal. Pakai mandi, pakai mencuci, pakai masak yang lain-lain, pakai bapel. Nah, untuk mencuci piring tadi hanya ada 1 piring, panci dan sendok. Itu tidak mungkin, saya akan menggunakan sebanyak 1300. Nah, oleh karena itu saya akan di air ini saya akan mengira-ngira saja. Untuk kebutuhan cuci piring yang sedikit itu mungkin hanya 100 rupiah ya, dari kebutuhan 1300. Karena yang lebih banyak ini pasti dipakai mencuci, banyak sekali dipakai untuk mencuci ya. Jadi saya akan hapus ini kebutuhan air saya 100 rupiah. Oke. Yang terakhir apalagi? Ini ada kebutuhan listrik ya, karena listrik saya selalu menyala di dapur ini, jadi saya juga akan menghitung kebutuhan listrik. Listrik ini berapa? 1 bulan saya bayar listrik 200.000 rupiah ya. Nah, ini saya akan bahagi dengan 30. Itu biaya listrik 1 bulan 200.000, saya bahagi dengan 30 hari untuk dapat tahu berapa listrik yang harus saya bayar 100 hari. Ini hasilnya. 100 hari, 1 hari saya harus bayar listrik 6.666. Kembali kayak tadi, karena tidak ada angka 66, saya akan bulatkan saja dia menjadi 1.600 1 hari. Nah, 1 hari ini tentunya 24 jam. Saya tidak membuat puding selama 24 jam kan. Nah, saya hanya menggunakannya dia selama 30 menit ya. Karena itu tadi waktu yang saya sepakati untuk mencuci piring sampai memasak puding itu. Maka 6.600 ini akan saya bahagi lagi 24 jam ya. Bahagi 24, ketemu angka 277. Oke, tidak ada angka 77 dalam rupiah. Saya akan membulatkan lebih ke bawah menjadi 250. Ini untuk listrik 1 jam. Karena saya hanya berproduksi bikin puding selama 30 menit, maka ini akan saya bahagi 2, ketemu angka 250, saya bahagi 2, ketemu angka 125 ya. Jadi ini 125 rupiah untuk biaya
listrik saya. Sekarang saya akan menghitung totalnya. Ini transport 3.000, saya tambah 450 gas ditambah 100 air dan 125 listrik, maka total 3.675. Ini adalah biaya operasional, ya. Saya pindahkan di sini 3.675 rupiah. Oke, inilah ibu-ibu harga pokok produksinya. Sekarang saya tinggal menjumlahkan, ya, karena harga pokok produksi itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional. Kita tambahkan seluruhnya 325, totalnya menjadi 51.750. Oke, inilah harga pokok produksi dari penjualannya. Sampai di sini supaya ibu paham ya, sangat mudah kan? Nah, berikutnya silakan ibu-ibu mengerjakan tugas lembar kerja 1 untuk menghitung harga pokok produksi bersama dengan fasilitator yang akan menelpon ibu di rumah masing-masing. Selamat bekerja.